campur urusan aku sama Dika aja. Maksudnya apa coba? Rehan? Syafa, kamu ada di sini juga? Ya iyalah. Kalau aku nggak kesini gimana aku bisa tahu kondisi kandungan aku? Ya walaupun aku nggak punya suami, tapi aku nggak boleh ngelantarin calon bayi aku gitu aja. Kamu hebat ya, Rey. Kamu bisa gantiin posisinya Dika nganterin Aurel ke sini. Emangnya salah ya? Kalau aku mau minta nganterin Rehan ke sini? Rel, kapan sih aku pernah nyinggung perasaan kamu? Aku emang salah. Tapi kamu selalu aja nyudutin aku. Emangnya aku pernah minta pertanggungjawaban sama suami kamu? Enggak kan? Kamu jalan sama Rehan aja aku nggak marah. Kapanpun aku mau pergi sama Rehan, aku nggak perlu kan minta izin sama kamu. Kamu jangan cuma bisa nyela orang aja ya, Rel. Kamu nggak sadar apa kalau perbuatan kamu tuh nggak jauh lebih rendah daripada aku? Kamu punya suami, tapi kamu ngecek kandungan, beli baju bayi sama laki-laki lain. Sebenarnya anak yang ada di dalam perut kamu tuh anak siapa sih sebenarnya? Kamu tuh kurang ajar banget sih sama aku. Kamu jangan macam-macam ya, Rel. Aku gak akan tinggal diem. Rey, mendingan kamu anterin pulang deh pacar kamu sebelum aku sama dia berantem lagi. Ya kamu ngomong apa sih? Kalau ngomong dijaga dong. Kalau cuma temenan doang kok sama dia. Mau kamu pacaran atau enggak itu bukan urusan aku. Belin banget kan? Ada apa kamu ngajakin saya untuk ketemuan di sini? Bu Windy, bisnis Ibu 60% sudah sama Royal. Dan Ibu sudah tanda tangan eksklusif agency. Jadi Ibu tidak bisa mengerjakan produk kompetitor Royal, ya kan? Gus, maksud lu ngomong gitu apa? Iya. Kamu nggak usah ngomong soal itu pun saya juga udah tahu kok. Saya nggak mungkin ngerjain project kompetitornya Royal. Kalau begitu, saya minta kalian melepaskan proyeknya Marvel. Ini apa-apaan sih? Produknya Marvel itu kan pembersih toilet. Dan Royal nggak punya produk kayak gitu. Lagian kamu tahu dari mana kalau saya ngerjain produknya Marvel? Siapa bilang, Bu? Ini lihat. Saya baru bikin merek ini. Dan saya berencana untuk mengembangkan produknya. Bagus. Maksud kamu tuh apa sih? Bikin rusuh kayak gitu? Lu benar-benar kurang ajar ya, Gus. Lu sengaja mau bikin Marvel nggak sukses kan? Diam semuanya. Kalian jangan coba macem-macem sama saya. Dengar Bu Windy. Kalau Bu Windy kehilangan kerjasama dengan Royal, coba bayangkan. Berapa banyak karyawan yang akan kehilangan pekerjaannya. Makanya, pikirkan dulu sebelum bertindak. Dika, sekarang kita tahu kalau Bagus itu bukan musuh biasa. Dia itu licik banget. Iya, Bu. Mulai sekarang kita harus lebih hati-hati. Tapi kalau kayak gini caranya, kita nggak mungkin bisa bantuin Marvel, Bu. Kalau kita sampai berurusan sama Royal, kasihan nasib pegawai kita, Bu. Iya, Nyonya. Bawain barang-barang saya ke dapur. Saya mau kamar dulu. Sini aku bantuin. Nggak usah. Kenapa? Ya ampun, ini sayuran banyak banget. Aku harus masak apa coba? Yah, tahu deh dua orang. Emang dasar dedemit mo. Yang nggak penting-penting dibeli, besok-besok maunya dibeli juga. Oh, capek deh ngikutin tuh orang, aduh. Ya udahlah, sabar aja. Iya, aku lupa, Mel.
tadi aku belum sempat ini nyariin kamu handphone. Ini kamu pakai ini aja dulu ya, punya aku ya. Besok aku ganti lagi. Ya pokoknya kamu pakai itu aja dulu deh ya. Iya. Makasih ya. Oh ya, terus kamu juga tolong kasih kertas ini ke Marvel. Penting. Emang kertas apaan? Iya, kertas itu isinya tuh tentang catatan-catatan obat papa mertuaku. Jadi selama ini dia tuh minum obat-obat yang aku catat sekarang. Kamu kasih Marvel, terus kamu suruh dia ke dokter, kamu tanya apa bener kalau papa Surya itu bener minum obatnya. Oke deh, sip. Kertas apa itu? Bukan apa-apa kok, Nyonya. Saya permisi ya. Melati! Eksekusi madam. Kamu pada lari. Coba lihat kertas apaan. Sini. Wah, madam, payah nih pembantunya nih. Masa nggak bisa masak? Kalau cari jangan kayak gini, madam. Aduh, masak aja masa mesti saya ngajarin? Oh, madam, lihat aja nih. Mau masak sayur asam? Nih, semuanya mesti ditulis ini bahan-bahannya apa, cara masaknya terus gimana. Ya, kalau gini ceritanya sih, ya daripada madam bayar dia mahal, ya mending tambahin gaji saya. Gini-gini kan saya pernah ini juga. Jadi tukang masak di restoran, jadi chef. Kalau harus ngejarin dia dulu, A, B, C, D, E. Aduh, capek deh. Bener juga ya, daripada aku kurus makan masakan si Melati yang gak jelas, mending aku ambil idenya si Tukul. Kayaknya dia lebih bisa. Ya wes, mulai sekarang kamu aja yang masak ya. Oke, siap madam. Pokoknya bakalan ketagihan sama masakan saya. Maknyos bin mantep pakai B. Cerewet. Makasih ya. Duh Mel, gak enak hati nih. Aku tadi harus ngomelin kamu. Ya habis gimana kalau enggak? Ya bisa ketahuan isdet kita. Terus juga kayaknya mendingan mulai sekarang aku acting aja ya, pura-pura jadi musuh kamu. Ya nggak? Iyalah, mau ngapain aja aku akan ngelakuin itu asalkan kita jangan sampai ketahuan sama Tante Salma. Untungnya kamu rada kurang canggih juga urusan masak-memasak. Jadinya resepnya kamu tulis semua di sini. Jadi bisa ngeles dikit. Iya, aku nggak nyangka ya kalau resep itu bakalan nyelamatin kita. Untung kamu cepet tanggep. Ya, kalau nggak ngerti deh. Tapi kamu ingat ya, kertas itu harus kamu kasih ke Marvel. Oke, siap Mel. Saya minta Ini kita mau meeting apa sih? Kok kayaknya tegang banget? Kalian masih mikirin budget buat iklan kan? Marvel, saya minta maaf ya. Dengan sangat terpaksa, saya nggak bisa bantu kamu untuk memproduksi iklan produk kalian. Maksud ibu apa ya? Bukannya kemarin ibu bilang kalau ibu bakal bantu kita semaksimal mungkin. Kenapa sekarang ngomongnya beda? Nggak bisa gitu dong. Oke, kamu tunggu dulu. Jangan marah-marah gitu sama Bu Indi. Sebenarnya kita berdua juga nggak mau melakukan keputusan ini. Tapi tadi kita ketemu sama Bagus. Dan ternyata dia juga akan memproduksi barang yang sama seperti yang dibuat oleh Marvel. Jadi sesuai kesepakatan Bu Indi dengan Royal, kita nggak bisa mengerjakan produk yang sejenis dari perusahaan lain, Vel. Oh gitu. Ya udah. Ya mau gimana lagi? Tapi kita gimana ya? Enaknya gimana ya? Klien terbesar saya itu Royal. Dan Bagus mengancam akan menarik kerjaan untuk saya. Jadi, saya minta maaf banget. Saya nggak bisa ngorbanin karyawan saya. Bagus itu keterlaluan banget sih. Bisanya cuma ngikutin usaha kamu doang, Vel. Kreatif dasar. Ya udahlah, Kak. Nggak apa-apa. Tapi kita gimana ya?
Gini, Vel. Gue udah usul. Gimana kalau kita ganti biro iklan yang lain aja? Enggak, Sob. Masalahnya kalau misalnya kita punya budget yang gede, terus perusahaan kita gede, kita nggak usah pusing kayak gini. Cuman perusahaan kita kan masih kecil, budget kita juga kecil. Dan kalau kita pakai biro yang lain juga nggak bakalan dapat keuntungan yang sama dengan kawin ibunya. Otomatis ya nggak mungkin juga lah. Dan kita nggak bakal dapat slot yang bagus juga kalau misalnya kita nggak pakai advertising dari kawin dia kan. Marvel bener, Ray. Cara itu nggak efektif. Kita harus cari cara lain. Dasar bagus, dasar tuyul botak. Bisa bikin kamu susah aja sih, Vel. Aku nggak setuju tuh, nggak nyebelin. Oke, kalau gitu gini aja. Mendingan budget iklan kita yang buat kita pakai buat iklan di TV, kita langsung dapetin target market kita di pasarnya langsung. Dan otomatis kalau misalnya kita nggak dapetin pasar di Jakarta, gue yakin kok kita bisa dapat untung yang banyak juga. Pertama-tama di Jakarta dulu aja ya kan. Bener, Vel. Otak lu kadang-kadang ngecer juga ya. Gue setuju sama ide lu. Menurut gue sih, bagus sih dulu. Aku juga setuju, Vel. Aku juga, Vel. Bener kan apa kata aku? Kamu itu pasti berhasil dan kamu pinter. Halo everybody. Gua ini punya informasi penting. Apaan? Jadi gini nih, Pak Bagus lagi ngorek-ngorek tentang perusahaannya Bu Windy. Udah tahu kan? Itu kan Raka Windy. Kita udah tahu lah. Ron, lu kerjaannya pacaran mulu sih sama Jeng Erika. Jadi otak lu telat kan tuh jalannya. Udah dari tadi kali tahu, udah ngasih informasi. Gak akurat lagi. Telat. Bego.